warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Yoci Mardianti SPD. Saya adalah seorang guru di Mindua Bengkulu Tengah. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2332420095. Pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di Mindua Bengkulu Tengah pada kelas 4A mata pelajaran matematika dengan materi pengukuran panjang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Yes, Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada Rizky, silakan pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada Bu, Siapa nih? Reva, Nazril, dan Akbar Bu. Oh, kenapa mereka ya? Lagi sakit Bu. Sakit. Oh iya, tadi juga sudah orang tuanya mengabari ke ibu kalau mereka demam. Sekarang lagi musim ya. Nah, kalian harus jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kalian, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Indonesia tanah airku.
lebih semangat lagi belajarnya hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Karena minggu yang lalu kita belajar materi tentang apa ya? Ada yang ingat tidak? Saya Bu. Oh iya Zilpa. Apa Zilpa? Minggu yang lalu kita belajar segi banyak belaturan dan tidak belaturan Bu. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu pengukuran panjang benda. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Dan tujuan yang kedua adalah kalian nanti akan mampu mengkonversikan besaran satuan panjang dengan tangga konversi. Anak-anak, Ibu mau tanya, kalian pernah tidak mengukur suatu benda dengan menggunakan jengkal dan menggunakan mistar? Oh, pernah. Terus kalau pernah, apa kira-kira perbedaan hasil pengukurannya? Saya Bu. Oh iya, Abibah, ya. Apa Pak? Kalau menggunakan jengkal ada yang 2 jengkal, ada juga yang 3 jengkal. Tapi kalau menggunakan mistar ada yang 10 cm, ada juga yang 12 cm Bu. Oh iya, terima kasih ya jawabannya Abibah. Untuk kegiatan literasi kita pada pagi hari ini, silakan kalian baca buku matematikanya halaman 152 sampai 157. Coba dibuka dulu. Sudah ketemu? Ya. Silakan dibaca ya. Sudah membacanya, Nak? Sudah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah pengukuran panjang benda. Nah, pengertian satuan baku dan satuan tidak baku pengukuran panjang. Satuan itu adalah patokan atau perbandingan saat melakukan pengukuran terhadap besaran panjang. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan berdasarkan standar internasional. Contohnya meter, sentimeter. Satuan untuk mengukur besaran panjang. Satuan tidak baku memiliki sifat pengukuran yang berbeda-beda. Contoh satuan tidak baku yaitu jengkal, kepal, kaki, dan apalagi depak namanya ya. Nah, ini adalah alat pengukuran panjang satuan baku. Contohnya penggaris. Kalian tahu penggaris tidak? Nah, coba ibu lihat penggarisnya. Nah, penggaris itu adalah salah satu contoh alat pengukuran panjang satuan baku. Nah, kalau ini apa gambar apa ini? Pernah lihat tidak? Pernah lihat di mana? Di tukang kerja. Ayahnya ada nggak punya alat ini di rumah? Ada. Oh ya, ini namanya meteran. Biasanya digunakan untuk apa? Mengukur biasanya bapak tukang yang suka ya pakai ya untuk mengukur kalau mau bangun rumah, mengukur kayu, mengukur panjang bangunan, mau dibikin ruangannya panjangnya berapa, pakainya meteran ini. Selanjutnya ini. Nah, ada pernah lihat alat ini tidak?
jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya sangat kecil sekali. Contohnya benda yang kecil itu misalnya isi dalam komponen alat elektronik, misalnya komputer, HP. Dalam HP itu kalau mengukur panjangnya berapa? Pakai alat ini dengan ketelitian yang sangat-sangat teliti. Kalau jangka sorong ini, satuan tidak baku dalam pengukuran panjang. Kalau tadi satuannya baku contohnya sentimeter dan meter. Alatnya tadi mistar, meteran, jangka sorong. Sekarang satuan tidak baku. Satuan tidak baku merujuk pada satuan pengukuran panjang yang tidak diakui secara internasional atau tidak memiliki standar resmi. Contohnya jengkal, hasta, dan langkah kaki. Apa itu jengkal? Nah, ini dia. Jengkal itu, coba kalian angkat tangannya. Dari ujung jari telunjuk sampai ujung jari kelingking, itu namanya satu jengkal. Kalau hasta, dari ujung jari tengah sampai dengan ujung siku. Misalnya mau ukur panjang meja, kalian ukur dari seperti itu. Ya, ini tidak baku satuannya. Nah, yang ini namanya depa. Pernah dengar depa kan? Nah, kalau depa ini kira-kira kalau dijadikan satuan baku itu kurang lebih 1 meter. Jadi dari ujung jari kiri, jari tengah kiri sampai ujung jari kanan, tapi direntangkan satu badan. Itu namanya satu depa. Ya. Selanjutnya, nah kalau ini adalah satuan panjang baku. Ayo kita sebutkan sama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang ada yang namanya mengkonversi satuan panjang. Mengkonversi itu apa sih? Mengkonversi itu mengubah satuan panjang. Misalnya kita mau ubah 1 kilometer itu berapa meter? Kita pakai tangga konversi ini. Kalau dia turun 1 tangga dikalikan 10. Kalau dia naik 1 tangga dibagi 10. Itu caranya. Nah, itu contoh soalnya. Misalnya 5 km sama dengan berapa meter? Kita lihat tangganya. Kilometer ada di atas, meternya ada di sini. Berarti dia turun. Berapa kali turun? 1, 2, 3. 3 kali. Ya, belum lagi. 1, 2, 3. 3 kali berarti 10 kali 10 kali 10. 3 kali. Nah, hasilnya adalah 5 dikali 1000. Jadi 5000 meter. Sekarang soal nomor 2. 120 dekameter berapa kilometer? Kita lihat lagi tangganya. Dari damnya dekameter ke kilometer. Naik kan? Naik nggak? Naik berapa coba? 1, 2. Kalau 2 berarti 10 dikali 10. Dapatnya? 10 kali 10? 10 kali 10 100. Nah, karena dia naik tadi dia apa kan? Dibagi. Betul, 100 untuk Afifah. Kita bagi 120 dan kita bagi 100. Hasilnya adalah 2 km. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta sama kalian untuk mengukur
benda yang ada di sekitar kalian. Kalian ukur menggunakan satuan tidak baku tadi. Apa tadi satuan tidak baku? Jengkal, hasta, kan? Kalian pakai satuan tidak baku. Terus kalian ukur lagi dengan penggaris, ya. Kalian catat hasilnya. Setelah dapat hasilnya, kalian konversikan ke kilometer. Ke meter, ke meter ya. Hasilnya nanti dapatnya berapa, kalian konversikan ke meter dan konversikan ke kilometer. Oke? Ya. Kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok belajar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas berikutnya, silakan kalian perhatikan dulu, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan dalam video pembelajaran matematika melanjutkan materi pengumpulan panjang. Are you ready? Get down. Ada pengumpulan pembelajaran materi pengumpulan panjang adalah siswa dapat mengukur panjang suatu benda dengan satuan baku. Mempelajari materi pengumpulan panjang dalam kelompok dari pertama, siswa dapat mengenali alat-alat permainan. Siswa dapat mengenali mata alat kaca. Dan ketiga, siswa dapat membuatnya secara dan melakukan aktor satuan panjang. Adalah mau tidak ini yang berapa? Nah, ini adalah alat ukur panjang. Apa saja sih alat ukur panjang ini? Alat ukur panjang adalah selain ketiga satuan panjang tadi, ada beberapa satuan panjang lain, yaitu kilometer, meter, dekameter, meter, sentimeter, sentimeter, dan milimeter. Mereka ini biasa disajikan dalam bentuk tanggal kompleks. Demikianlah video pembelajaran matematika materi pengumpulan panjang nanti. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Ibu akan membagikan LKPD. Dalam LKPD ini, kalian secara kelompok akan menyelesaikan masalah yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Kalian akan mengukur beberapa benda yang ada di sekitar kalian menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Setelah itu, hasil dari pengukuran dengan menggunakan garis yang satuan bakunya, kalian konversikan ke kilometer dan meter, ya. Oke. Silakan tulis nama-nama anggota kelompoknya. Nanya apa aja tadi? Pakai satu satu. Botol minum? Botol minum. Ya, kayaknya boleh. Botol minumnya mana tadi? Botol minum boleh. Yang beda-beda ukuran.
minum. Pakai kata pensil ada nggak? Kata pensil, pena. Nah. Enggak, ketika bisa nggak? Dari jarinya kita sampai yang paling panjang. Nah, ya seperti itu dapatnya 1 jengkal lebih. Gitu. Udah selesai mengukurnya? Nah, cara mengkonversikannya jangan lupa perhatikan tangga satuan tadi ya, nak? Yang ini. Nah, kemana akan dikonversikan? Kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Dari sentimeter mintanya kemana tadi? Ke meter. Ya, silakan. Berarti naik ya. Dibagi 2. Kalau ini kan 1, 2. Nolnya di sini. Sudah selesai diskusi kelompoknya, nak? Sudah. Sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Oke, silakan Sophie maju. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Benda yang kami ukur, buku. Ukuran tidak baku, 2 jengkal. Ukuran baku, 25 cm. Kotak pensil, 2 jengkal. 24 cm. Pena, 1 jengkal. 15 cm. Botol, 2 jengkal. 25 cm. Hasil konversi ukuran benda-benda tadi dari satuan kilometer ke satuan meter. Benda buku 0 ukuran meter 0,25 meter. Kotak pensil 0,235 meter. Pena 0,140 meter. Botol 0,22 meter. Kesimpulan, berdasarkan hasil diskusi kami, maka dapat ditentukan bahwa hasil pengukuran satuan tidak baku dan hasil pengukuran baku berbeda. Mengkonversi satuan panjang sentimeter ke satuan meter dengan cara dibagi 100. Sudah selesai? Ya. Beri tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok 1. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana cara mengkonversi satuan panjang yang kalian dapatkan tadi, hasilnya dari sentimeter dikonversikan ke satuan meter. Coba sebutkan hasil pengukuran salah satu bendanya. Kotak pensil tadi, siapa yang buku kotak pensil? Berapa? Kelompok 1 tadi berapa hasilnya? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang cara mengkonversi satuan panjang tadi. Kalian tadi mengukur dengan menggunakan penggaris, jadi satuannya sentimeter. Dan di angka PD kalian diminta untuk mengkonversikannya ke satuan meter kan? Nah, caranya seperti ini. Contoh, satu benda yang kalian ukur tadi, misalnya kotak pensil, berapa jadi panjangnya? 24 cm. Bisa konversikan ya ke meter. Ke meter. Nah, dengan menggunakan tangga konversi, perhatikan ya, kita akan mengkonversi dari satuan sentimeter ke satuan meter. Perhatikan tangga konversi. Meter ke sentimeter ke meter. Naik berapa tangga? 2 tangga. Kalau 1 tangga nilainya 10. Kalau 2 tangga berarti 10 kali 10 hasilnya 100. Berarti 24 karena dia naik dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 0,24 meter. Ya, jangan salah, kecuali kalau dia dikonversikan ke kilometer.
milimeter. Kalau dia dikonversikan ke milimeter, 24 cm. Berapa milimeter? Ayo, gimana? Turun apa naik? Sentimeter. Turun tadi syaratnya di. Nah, kalau kita mengkonversikan dari sentimeter ke milimeter, coba perhatikan tangganya naik apa turun? Turun. Kalau turun tadi dia apa kan? Dikali berapa? 10. Pintar semuanya. 24 kita kalikan 10 hasilnya berapa? 24 kali 10? 2? Iya, pintar Hamid. 240 milimeter. Ya, supaya kalian lebih memahami lagi soal tentang konversi satuan panjang ini, Ibu bagikan soal latihan ya. Dikerjakan masing-masing. Tulis namanya. Selesai nak pengerjaannya? Kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Karena sekarang kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Sekarang kita simpulkan dulu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, Nip, oke, silakan Nip. Apa kesimpulannya Nip? Satuan baku juga disebut satuan standar. Ya. Adalah satuan yang telah ditetapkan secara resmi dan diakui secara internasional, memiliki definisi yang jelas. Ya. Tradisional. Oh ya. Apa? Oke. Berikutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Terima kasih ya Hakim. Sophie, ya silakan Sophie. Cara mengkonversi satu panjang adalah dengan menggunakan tangga satuan. Tangga satuan, oke. Ya. Konversi yaitu jika turun satu tangga maka dikali 10. Namun jika naik satu tangga dikali 10. Oh ya, bagus. Terima kasih ya Sophie. Sekarang kita sama-sama menyebutkan nama-nama satuan panjang tadi. Masih ingat kan? Yo, coba sama-sama. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kita hari ini? Senang? Oh iya. Kenapa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apa nama? Karena saya bisa tahu cara mengukur benda dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, berarti kalian sudah tahu ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengukur satu benda dengan satuan baku dengan menggunakan alat ukurnya yaitu penggaris, dan dengan satuan tidak baku cara mengukurnya menggunakan apa tadi? Ini jengkal. Kalau begitu tepuk tangan yang meriah untuk kita semua hari ini. Sudah semangat belajarnya, antusias sekali dan sangat menyenangkan. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan pesan moral yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pentingnya kalian itu teliti dan akurat dalam mengerjakan segala sesuatunya. Karena kalau tidak teliti, akibatnya akan
salah, berakibat fatal untuk diri kalian. Kalau salah ukur nanti, misalnya kalian mau mengukur sesuatu ternyata salah, mau beli bahan kain ternyata salah ukur, ternyata kekurangan, jadi rugi kan? Atau ternyata belinya kelebihan, jadi mubazir. Jadi harus selalu teliti dan akurat dalam mengerjakan segala hal, ya. Anak-anak, sebagai tugas kalian di rumah, untuk PR, Ibu sudah mengirimkan link quizzes di grup WA kelas. Jadi nanti kalian silakan kerjakan di rumah. Itu kodenya sudah Ibu kirim ya. Nanti pulang jangan lupa dikerjakan karena Ibu tunggu sampai jam 9 malam nanti waktunya, ya. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Silakan anak-anak bereskan dulu semua alat tulisnya, masukkan ke dalam tas, jangan ada yang tertinggal. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian pada siang hari ini. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.